kesehatan mental terhadap perkembangan teknologi informasi dalam masyarakat. Teknologi era digital sebagai wadah berinteraksi dengan orang lain, mendengarkan lagu, atau mencari informasi sampai kebutuhan sehari-hari. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, kesehatan mental dan jiwa merupakan isu penting yang sering terabaikan di negara kita karena berbagai stigma negatif yang melekat dan konotasi tak baik dari kata sakit jiwa dan gila. Padahal, semakin banyak orang yang terkena depresi akibat stres berkepanjangan. Kemajuan teknologi memang diperuntukkan agar memudahkan kehidupan manusia. Namun, seringkali kita kemudian menjadi terlalu bergantung dengan teknologi. Rata-rata waktu setiap hari menggunakan internet melalui perangkat apapun adalah 8 jam 36 menit. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu di Indonesia menghabiskan lebih dari 35% waktunya dalam sehari untuk menggunakan internet. Seharusnya waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan, berkumpul dengan keluarga, mengerjakan hobi atau aktivitas outdoor, olahraga, dan sebagainya. Tanpa disangka, hal yang seharusnya membantu kehidupan kita menjadi lebih mudah, justru juga dapat memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan kita. Bahkan, juga menjadi pemicu timbulnya gangguan pada kesehatan mental kita. Beberapa gangguan kesehatan mental yang dapat muncul akibat penggunaan teknologi terlalu berlebihan adalah sebagai berikut. Gangguan kesehatan mental yang pertama adalah insomnia. Tanpa kita sadari, kita pun sering menghabiskan waktu untuk memeriksa sosial media, untuk menonton video streaming hingga lupa waktu. Mata yang terlalu fokus ke layar gadget akan membuat kita semakin sulit untuk terlelap atau tidur akibat cahaya yang terlalu terang. Pada akhirnya, tanpa disadari, kita sulit tidur karena selalu menghabiskan waktu dengan gadget. Kedua, nomophobia. Mereka yang terkena nomophobia ini tidak dapat dengan mudah terlepas dari gadget, terutama smartphone, kapanpun dan dimanapun berada. Faktanya, 66% warga Inggris diketahui mengalami nomophobia. Frekuensi memeriksa handphone menjadi tinggi dan mulai cemas ketika individu tersebut terpisah sesaat dari handphone miliknya. 3. Social Media Anxiety Disorder. Istilah ini menggambarkan kondisi individu yang terpengaruh oleh sosial media, sehingga hal tersebut memengaruhi self-esteem dan meningkatkan kecemasan pada seseorang. Penggunaan sosial media secara berlebih dapat mengalami FOMO, fear of missing out, ketakutan jika tertinggal. Akhirnya, perasaan-perasaan negatif tersebut akan mempengaruhi suasana hati dan yang terparah adalah dapat menimbulkan gejala depresi, kecemasan, bahkan stres. 4. Depresi. Penulisan status di sosial media dapat menimbulkan banyak respon dari warganet. Responnya pun bervariasi, mulai dari yang positif sampai negatif. Banyak juga yang akhirnya mengarah ke cyberbullying. Hal ini dapat membawa individu atau korban dari cyberbullying yang tidak mampu menghadapi komentar negatif menjadi cemas, kemudian mengarah ke kondisi depresi. Insecurity, kondisi ketika seseorang merasa tidak mampu, tidak percaya diri, cemas akan sesuatu hal. Pengguna media sosial ini menjadi dampak yang begitu besar terhadap rasa insecure atau tidak kepercayaan diri di kalangan remaja. Perasaan insecure sebenarnya memang wajar dimiliki setiap orang. Terkadang, seseorang juga perlu merasa insecure terhadap orang lain agar bisa menjadi motivasi hidup untuk menjadi lebih baik ke depannya. Namun, insecure yang terlalu mendominasi dalam pikiran seseorang, terutama dalam membandingkan diri dengan hal-hal yang kurang penting juga tidak bagus.